Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membuat review pertandingan untuk liga-liga top Eropa yang sudah berlangsung akhir pekan ini. Di mana untuk akhir pekan ini ada El Clasico di mana Real Madrid menang atas Barcelona. Dari ajang Liga Inggris ada MU yang meneruskan konsistensinya, tapi Liverpool mengalami kekalahan keempat kalinya secara beruntun di IPL. Dari ajang Serie A ada Napoli yang menang atas Inter Milan. Oke, kita bahas dari La Liga dulu, dari El Clasico jilid pertama untuk musim ini. El Clasico untuk musim ini bisa dibilang berbeda lah dengan musim lalu. Kalau musim lalu kan Barcelona begitu mendominasi, 4 kali El Clasico semuanya disapu bersih oleh Barcelona. Tapi pada El Clasico kali ini Real Madrid memutus dominasi tersebut, di mana mereka menang 2-1 di Santiago Bernabeu. Real Madrid turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara si Barca juga sama 4-2-3-1. Di pihak Madrid, Federico Valverde masih menjadi bek kanan, sementara di sisi di sisi Barca masih turun tanpa Lewandowski dan si Rapinya, dan itu sangat terasa bagi efektivitas Barcelona dalam beberapa laga terakhir. Ini adalah kekalahan ketiga mereka dalam 4 laga terakhir. Berdasarkan statistik pertandingan, Barca ini sebenarnya bisa pegang bola, cuman dari segi shot on target Barca ini sangat kalah dengan Madrid. Harusnya berdasarkan peluang yang diciptakan oleh Real Madrid, Madrid ini minimal itu bisa mencetak 3 atau 4 gol. Sayangnya kan Mbappe ini golnya 2 dianulir dan 1 golnya si Bellingham juga dianulir. Dengan hasil ini membuat Real Madrid semakin nyaman di puncak klasemen dengan gap 5 poin dengan Barcelona. Dan dengan kemenangan ini membuktikan bahwa si Xabi Alonso dan pasukannya sudah makin padu dengan strateginya. Dan kita ke ajang IPL, di mana ada beberapa laga yang cukup mengejutkan. Kembali lagi Liverpool harus menelan pil pahit setelah pada pekan kali ini mereka kembali lagi kalah, dan pada pertandingan kali ini mereka kalah oleh Brentford. Laga ini digelar di kandangnya Brentford. Liverpool turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Brentford juga sama 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan Liverpool ini sangat dominan dari segi ball possession, tapi dari total shot mereka imbang. Dari shot on target si Brentford ini unggul atas Liverpool. Artinya apa sih? Brentford ini bermain sangat efektif, bermain sangat taktis, dan satu lagi transisi Liverpool dari menyerang ke pertahanan itu sangat lambat. Kita lihat gol kedua yang dicetak oleh Kevin Skade, si Konate itu kan benar-benar sangat lambat, tidak bisa mengimbangi speednya si Skade lah. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan Liverpool untuk musim ini. Mereka benar-benar nggak bisa keluar dari tekanan, atau mereka bermain tidak nyaman lah. Dalam 4 match terakhir Liverpool kan selalu kalah, bukan hanya oleh tim besar, tim kecil juga bisa mengalahkan Liverpool, terutama itu tim-tim yang bermain agak bertahan lah, seperti Crystal Palace dan si Brentford ini. Cuma ya, terlepas dari kekalahan tersebut kan, pada match semalam Liverpool turun tidak dengan kekuatan penuh, di mana 2 gelandang jangkarnya tidak bermain sejak awal, yaitu si Gravenberch dan McAllister, dan itu sangat terasa terhadap
permainan Liverpool. Dan kita ke match selanjutnya di mana MU yang menang 4-2 atas Brighton. Laga ini digelar di Old Trafford. MU turun dengan formasi 3-4-3, sementara si Brighton 4-2-3-1. Statistik pertandingan menunjukkan MU ini dari segi ball possession kalah, tapi dari segi total shot mereka juga kalah. Cuman mereka dari shot on targetnya itu sangat unggul, 9 berbanding 5. Artinya apa? MU ini bermain sangat taktis, bermain sangat efisien. Reaction football yang selama ini diusung oleh Amorim sudah mulai membuahkan hasil. Si Mbeumo sedang on fire dalam 2 laga terakhir. Mbeumo ini sudah mencetak 3 gol. Dan kemenangan ini kan memutus dominasi Brighton atas MU. Brighton ini adalah salah satu tim yang sering kali menyulitkan MU di IPL. Dan sekarang kita ke match selanjutnya di mana Chelsea akhirnya kalah lagi di IPL. Mereka akhirnya kalah oleh Sunderland. Chelsea turun dengan formasi 4-2-3-1. Sementara Sunderland 5-4-1. Statistik pertandingan menunjukkan Chelsea ini dari segi ball possession sangat unggul, 68 berbanding 32. Total shot juga sangat unggul. Shot on target juga mereka unggul. Cuman yang menjadi masalah dengan Chelsea adalah efektivitasnya tidak terlihat pada match kali ini. Chelsea ini kan terkenal sangat efektif dalam beberapa laga di IPL. 1 gol Garnacho kan benar-benar salah keahliannya Garnacho. Ya dribble, ya knee speed, ruang speed dia bisa cetak gol. Cuman yang menjadi masalah adalah pertahanan Chelsea, di mana gol kedua Sunderland ini kan berawal dari serangan balik. Bisa-bisanya 5 pemain Chelsea bisa kalah oleh 3 pemain Sunderland. Dan ini adalah penyakitnya Chelsea, mereka sangat tidak konsisten. Dan kita ke pertandingan selanjutnya di mana Arsenal menang susah payah 1-0 atas Crystal Palace. Laga ini digelar di Emirates Stadium. Arsenal turun dengan formasi 4-3-3, sementara Crystal Palace 3-4-3. Statistik pertandingan menunjukkan Arsenal sangat dominan dari segi ball possession, dari total shot, tapi shot on target Arsenal cuma 3. Dan harus diakui defense-nya Crystal Palace bermain cukup bagus, disiplin, pressing mereka juga ketat, dan Crystal Palace ini benar-benar mengandalkan serangan balik, dan itu cukup berhasil. 2 atau 3 kali mereka bisa meng-create peluang, tapi finishing mereka masih tidak efektif lah. Dengan hasil ini Arsenal tetap berada di puncak klasemen IPL. Dan kita ke match selanjutnya di mana Manchester City akhirnya kalah oleh Aston Villa 1-0. Laga ini digelar di kandangnya Aston Villa. Aston Villa turun dengan formasi 4-2-3-1, sementara Manchester City 4-1-4-1. Statistik pertandingan menunjukkan City ini sedikit lebih unggul dari segi ball possession. Dari total shot mereka sangat unggul. Shot on target mereka 4, sementara Aston Villa 3. City seperti biasa, mereka pegang bola. Cuman yang menjadi masalah dengan City adalah kreativitas mereka. Mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang. Apalagi untuk tim-tim yang bermain bertahan, rapat, disiplin. Dan Aston Villa mengincar counter attack. Dan ya Bahkan tidak mendapatkan supply dari pemain kreatifnya City. Ini adalah kemenangan kedua secara berturut-turut bagi Aston Villa setelah pekan lalu mereka menang atas Tottenham Hotspur. Dan kita ke match selanjutnya dari ajang Serie A Italia, di mana Milan
harus bermain imbang 1-1 melawan tim promosi Pisa. Milan ini parah lah lawan tim degradasi, tim peringkat 20, bisa-bisanya mereka imbang. Milan turun dengan formasi 3-5-2, sementara si Pisa ini juga sama 3-5-2. Statistik pertandingan Milan ini sangat unggul dari segala segi, baik ball possession, total shot, shot on target. Cuman yang menjadi masalah dengan Milan pada match kali ini adalah finishingnya. Sekali atau 2 kali kena tiang kalau nggak salah. Bisa dibilang pada match ini Milan nggak beruntung lah. Dengan hasil ini Milan turun ke peringkat 2 kalau nggak salah. Dan kita ke match selanjutnya di mana Napoli menang 3-1 atas Inter Milan. Il Grande Partita. Inter turun dengan formasi 3-5-2, sementara Napoli turun dengan formasi 4-1-4-1, laga yang bisa dibilang cukup membosankan. Kedua tim tampil cukup hati-hati. Statistik pertandingan menunjukkan Inter ini sedikit lebih unggul lah, 56% ball possession. Total shot mereka 7/15 untuk Inter Milan, dan shot off targetnya 4 untuk Napoli, 12 untuk Inter Milan. 3 shot on targetnya 3/3. Napoli bermain sangat efektif, sangat taktis. Itu kita lihat dari gol dari seorang McTominay yang dari serangan balik langsung shoot. Dan dengan hasil ini Napoli naik ke peringkat pertama Serie A. Dan di pertandingan selanjutnya ada Juventus yang mengalami kekalahan atas Lazio. Lazio. Laga ini digelar di Olimpico, markasnya Lazio. Lazio turun dengan formasi 4-3-3, sementara si Juventus 3-5-2. Statistik pertandingan menunjukkan Juve ini unggul dari segi ball possession, total shotnya bisa dibilang imbang, shot on target 5 untuk Juve dan 3 untuk Inter Milan. Untuk Lazio ini adalah kekalahan ketiga atau keempat secara berturut-turut bagi Juventus, dan semakin memperburuk posisi dari Igor Tudor sebagai sang pelatih. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.